Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menyampaikan materi mengenai tata bahasa transformasi. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 9. Yang pertama ada Fahda Kurnia Palupi dengan NIM 21014210004, Riri Kumalasari dengan NIM 21014210053, dan saya sendiri Nanda Hanifah Kurota Ayun dengan NIM 21014210030. Baik, penyampaian pertama adalah mengenai teori tata bahasa transformasional yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Kurang lebih tahun 1957 muncullah revolusi linguistik sesudah linguistik struktural yang menamakan dirinya transformational generative grammar atau generatif transformational. Dalam bahasa Indonesia, hal itu disebut dengan tata bahasa generatif transformasional atau TGT. Konsep ini pertama kali dikemukakan oleh Noam Chomsky dalam buku Syntactic Structure pada tahun 1957. Oleh sebab itu, beliau juga disebut sebagai pencetus atau tokoh utama aliran transformasionalisme. Sebelum teori tata bahasa generatif transformasional itu muncul, teori struktural yang dianut oleh para ahli bahasa dalam penelaan bahasa, berbagai konsepsi dasar strukturalisme telah disoroti secara tajam oleh Chomsky. Kritik-kritik yang dilantarkan oleh kaum transformasionalisme yang kemudian mendorong munculnya teori tata bahasa generatif transformasional. Beberapa konsep dasar yang telah disoroti oleh kaum transformasional itu antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah setiap penggunaan bahasa penutur asli itu pasti gramatikal. Konsep ini ditentang oleh Chomsky sebab setiap proses berbahasa itu sangat dipengaruhi oleh pribadi, keadaan seseorang, termasuk juga lingkungan. Jika penutur itu dalam keadaan capek, tergesa-gesa, dan lain-lain, tak mustahil ia akan melakukan kesalahan, meskipun ia sendiri adalah penutur. Yang kedua adalah pada waktu pendeskripsian bahasa, orang harus mulai dari fonologi, kemudian morfologi, dan akhirnya sintaksis. Bidang-bidang itu tidak boleh dicampur adukan antara satu dan yang lain. Konsep ini ditentang mentah-mentah oleh Chomsky karena hal itu merupakan konsep yang lemah. Larangan mencampur adukan antara bidang bahasa dalam pendeskripsian bahasa merupakan konsep kerja yang tidak efisien dan ekonomis, sebab sangat tidak mungkin jika orang berbicara masalah sintaksis akan melepaskan diri dari morfologi, fonologi, ataupun semantik. Semua hal tersebut merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisah-pisahkan ketika orang mendeskripsikan bahasa. Yang ketiga adalah kaum strukturalis mencampur adukan antara kegramatikalan dan kemungkinan ada, dan menyamakan antara raw materials dan korpus. Hal ini dikritik oleh kaum transformasionalis sebab pandangan dengan cara kerja seperti itu merupakan hal yang aneh. Meskipun korpus itu cukup besar, belum tentu ada suatu bentuk kalimat tertentu yang kita cari dan diinginkan. Oleh sebab itu, sebenarnya dalam penyusunan tata bahasa tidak perlu korpus apabila penyusun tata bahasa tersebut penutur asli bahasa yang bersangkutan. Konsep yang keempat adalah penyusunan tata bahasa itu hanyalah masalah penggolongan dan pencatatan struktur-struktur yang terjadi dalam korpus. Konsep ini dikritik oleh kaum transformasionalis karena usaha penggolongan-penggolongan saja tak akan sampai pada suatu pengertian. Oleh karena itu, penyusunan tata bahasa harus mendeteksi hakikat bahasa yang paling dalam dan tersembunyi, dan penyusunan harus mampu menunjukkan mekanisme bahasa itu berlangsung ada. Yang kelima adalah kaum strukturalis memang teguh masalah frekuensi. Artinya, struktur yang berfrekuensi banyak dianggap lebih penting daripada struktur yang berfrekuensi sedikit. Rupanya, konsep ini diambil dari buku-buku yang mengetengahkan bahasa untuk orang asing yang dimulai dari pertanyaan dan jawaban. Lebih lanjut, kaum transformasionalis menegaskan bahwa peremehan terhadap bentuk-bentuk yang sederhana yang akan dapat menjadi unsur pada bentuk-bentuk yang kompleks akan berakibat pada penyusunan tata bahasa yang dilakukan tak akan dapat menjangkau pengertian tata bahasa itu sendiri. Atas dasar permasalahan tersebut, jelaslah bahwa linguistik struktural mendasarkan diri pada paham
cara kerja taksonomistik. Setelah memahami konsep tata bahasa generatif transformasional, kita harus mengetahui hakikat dari tata bahasa transformasional generatif yang akan saya bagi menjadi dua pengertian, yaitu tentang tata bahasa dan transformasional. Yang pertama adalah pengertian tata bahasa. Hakikatnya, tata bahasa memuat sistem kaidah atau rule atau pola-pola yang berlaku pada suatu bahasa. Kaidah-kaidah suatu bahasa itu diperoleh atas dasar penganalisisan penelitian bahasa terhadap peristiwa bahasa yang berulang-ulang yang merupakan suatu sistem. Oleh sebab itu, Slamet Mulyana pada tahun 1957 menegaskan bahwa tata bahasa merupakan gambaran atau wujud peristiwa bahasa. Sedangkan menurut Chomsky sendiri, tata bahasa merupakan seperangkat kaidah yang terbatas jumlahnya tetapi sudah mampu menghasilkan kalimat-kalimat yang tak terbatas jumlahnya dan betul. Yang kedua adalah pengertian generatif transformasional. Kata generatif berasal dari kata generate yang dapat berarti menghasilkan, menjadikan, menerbitkan, atau membangkitkan. Menurut Parera pada tahun 2002 halaman 95 menjelaskan bahwa istilah generatif tersebut memiliki makna produktivitas dan kreativitas bahasa. Seperangkat kaidah yang berkemampuan digunakan untuk menganalisis struktur bahasa atau kalimat yang tak terbatas jumlahnya dapat pula disebut generatif. Sementara itu, kata transfer dapat berarti mengubah bentuk dari bentuk dasar ke bentuk baru atau dari bentuk dalam ke bentuk luar atau permukaan. Jadi, istilah generatif transformasi berarti membangkitkan dan mengubah suatu bentuk kebahasaan sehingga menimbulkan suatu bentuk lain yang baru. Berdasarkan kedua pengertian istilah yang sudah saya jelaskan, dapatlah digeneralisasikan bahwa yang dimaksud dengan tata bahasa generatif transformasional adalah tata bahasa yang mempelajari mendeskripsikan perubahan-perubahan bentuk kebahasaan dari pola dasar ke pola lain yang baru dengan menggunakan simbol-simbol dalam pendeskripsiannya. Selanjutnya adalah aspek tata bahasa generatif transformasional. Tata bahasa generatif transformasi sebagai salah satu jenis tata bahasa memiliki aspek-aspek pokok yang melandasi analisisnya yang belum pernah disinggung atau dikemukakan dalam jenis tata bahasa yang lain atau sebelumnya. Aspek-aspek yang dimaksud di sini adalah sebagai berikut. Yang pertama, aspek kreativitas bahasa. Aspek kreativitas bahasa merupakan kemampuan yang dimiliki oleh pemakai bahasa untuk menghasilkan atau mengucapkan dan memahami kalimat-kalimat yang belum pernah didengar atau dihasilkan sebelumnya. Yang kedua ada aspek distintif bahasa, yaitu kemampuan pemakai bahasa untuk dapat membedakan ujaran-ujaran yang merupakan kalimat-kalimat bahasanya dan ujaran kalimat yang bukan bahasanya. Menurut Samsuri pada tahun 1969 halaman 24. Yang ketiga adalah aspek pembawaan. Aspek pembawaan merupakan salah satu dasar pandangan dalam teori tata bahasa generatif transformasi yang membedakan dari teori tata bahasa sebelumnya. Dalam teori tata bahasa struktural disebutkan bahwa bahasa merupakan seperangkat kebiasaan atau habit. Menurut aliran transformasionalisme, pandangan strukturalisme itu tidak pada tempatnya, bahkan hal tersebut tidak benar. Jika bahasa hanya merupakan seperangkat kebiasaan, seseorang pembicara hanyalah mengulang-ulang kalimat yang pernah ada atau pernah didengar sebelumnya, atau hanya akan mampu mengerti kalimat-kalimat yang pernah didengarnya. Perkenalkan, saya Riri Kumalasari dengan NIM 2101421053. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya mengenai komponen tata bahasa generatif transformasional. Yang pertama yang akan kita bahas yakni komponen tata bahasa. Pada buku Chomsky yang pertama Sintaksis Struktur tahun 1957 masih tercermin bahwa komponen tata bahasa itu hanya terdiri atas komponen struktur gatra, transformasi, dan morfofonemik. Ini menurut Samsuri tahun 1957 halaman 85. Dengan kata lain, komponen tata bahasa terdiri atas
komponen sintaksis, yakni yang berupa kaidah struktur gatra, dan komponen transformasi, yakni yang berupa kaidah transformasi, dan yang kedua adalah komponen fonologi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai komponen sintaksis. Yang pertama yaitu kaidah struktur frase atau dasar. Kaidah struktur frase atau dasar yaitu bagian komponen sintaksis yang akan dapat menghasilkan kalimat dasar. Nah, kaidah ini meliputi kaidah kategori dan kaidah leksikon. Kaidah kategori itu sendiri adalah kaidah-kaidah yang akan menghasilkan kalimat dasar dan deskripsi struktur untuk setiap kalimat yang disebut penanda frase dasar atau base phrase marker. Kemudian kaidah leksikon adalah daftar semua keterangan morfem yang ada dan semua keterangan yang dibutuhkan untuk interpretasi semantik, sintaksis, dan fonologis. Nah, keterangan-keterangan seperti jenis kata, unsur, atau bentuk yang mendahului atau mengikutinya dalam kalimat konkret atau abstrak harus telah tercermin atau tercantum dalam leksikon yang ada. Nah, demikian pula ciri khusus yang membedakan antara morfem yang sejenis harus tercantum dalam leksikon yang bersangkutan. Kemudian selanjutnya yaitu kaidah transformasi. Kaidah transformasi atau kaidah T merupakan salah satu ciri pokok teori tata bahasa generatif transformasional yang membedakan dari teori tata bahasa yang lain. Kaidah inilah yang akan berperan mengubah atau deep structure menjadi struktur laur atau permukaan atau biasa disebut surface structure. Nah, karena struktur dasar ide ini telah memiliki unsur-unsur yang diperlukan untuk interpretasi semantis, fonologis, dan sintaksis, kalimat-kalimat yang memiliki perbedaan makna akan berbeda pula struktur dasarnya. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai komponen semantik. Komponen semantik menentukan interpretasi makna suatu kalimat. Ini menurut Chomsky tahun 1965 halaman 16. Hal ini berkaitan erat dengan struktur yang dihasilkan oleh sintaksis untuk menampilkan makna yang jelas. Nah, pada dasarnya semantik merupakan masalah kebahasaan. Hingga saat ini persoalan semantik ini masih dalam rangkaian penelitian yang dilakukan oleh para linguis. Secara universal disadari bahwa makna suatu kalimat tidak hanya ditentukan oleh sejumlah makna pada kata atau morfem yang ada, tetapi faktor yang lain sangat menentukan pula. Kemudian selanjutnya yaitu komponen fonologi. Komponen fonologi pada bahasa itu menentukan bentuk bunyi pada kalimat yang dihasilkan oleh kaidah sintaksis. Ini menurut Chomsky tahun 1965 halaman 16. Di samping itu komponen tersebut akan memberikan penafsiran atau interpretasi bunyi pada sederetan unsur yang dihasilkan oleh kaidah transformasi. Nah, dengan fonologi, sederetan unsur-unsur yang ada dapat diekspresikan atau diucapkan dan penggambaran bunyi-bunyi tersebut dapat dilakukan dengan ciri-ciri pembeda atau fitur-fitur pembeda atau bisa disebut distinctive features. Baik, selanjutnya yang akan kita bahas yakni untaian, kaidah, dan sistem simbol dalam teori tata bahasa generatif transformasional. Yang pertama, untaian. Menurut arti kata atau istilah yang tercantum dalam Kamus Linguistik, menurut Krida Laksana tahun 1982, halaman 174, untaian atau string adalah rangkaian unsur dalam deret linier. Jika hal tersebut dikaitkan dengan teori tata bahasa generatif transformasional, unsur-unsur itu berupa simbol vokabuler.
Oleh sebab itu, Kotsaudas tahun 1966 dalam buku Writing Transformational Grammar and Introduction menyebutkan bahwa untaian atau string tersebut adalah rangkaian simbol vokabuler. Yang kedua yaitu kaidah atau rule. Memiliki berbagai makna. Nah, hal ini bergantung titik tolak teori yang dianutnya. Secara tradisional, kaidah dapat berarti aturan tata bahasa atau lafal yang harus diikuti. Sedangkan jika berdasarkan teori tata bahasa generatif transformasional, kaidah merupakan sarana untuk menguraikan atau meramal derivasi suatu satuan dari bentuk asal yang dipostulasikan. Ini menurut Krida Laksana tahun 1982 halaman 69. Dalam hal tersebut, terkandung pengertian bahwa kaidah merupakan sarana yang akan memerintahkan penulisan kembali suatu untaian menjadi untaian berikutnya. Nah, dengan kata lain, kaidah adalah suatu petunjuk atau perintah untuk menuliskan kembali suatu untaian menjadi untaian yang lainnya. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah sistem simbol. Sistem ini secara garis besar kaidah-kaidah tata bahasa generatif transformasional terdiri atas 3 tipe simbol, yaitu 1. Simbol vokabuler, kedua simbol penggerak atau operator, dan yang ketiga simbol penyingkat atau abreviator. Ini menurut Kotsaudas tahun 1966 halaman 6. Baik, yang pertama yang akan kita bahas adalah simbol vokabuler. Simbol vokabuler yaitu simbol-simbol yang dipakai untuk mewakili kelas-kelas sintaksis atau gatra-gatra dan kesatuan-kesatuan linguistik lain. Nah, simbol ini terdiri atas 3 jenis, yaitu simbol kelas, simbol morfem, dan simbol cover. Nah, simbol kelas itu yaitu simbol-simbol yang dipergunakan untuk mewakili unsur-unsur kalimat yang tarafnya tinggi. Kemudian simbol morfem yaitu simbol-simbol yang dipakai untuk mewakili unsur-unsur kalimat yang bertaraf rendah. Kemudian simbol cover atau cover simbol yaitu simbol yang dipergunakan untuk melukiskan suatu untaian atau string yang menduduki fungsi tertentu dalam struktur kalimat. Kemudian selanjutnya yang akan kita bahas adalah simbol penggerak atau operator. Simbol penggerak yaitu simbol-simbol yang menunjukkan atau menggambarkan operasi-operasi tertentu. Nah, simbol-simbol penggerak ini dibagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama simbol-simbol penggabungan atau concatening symbols. Yang pertama adalah simbol plus, yaitu simbol penggerak penggabungan yang menunjukkan batas-batas antara simbol dalam suatu untaian. Yang kedua yaitu simbol silang radap atau double cross, yaitu simbol penggerak penggabungan yang menunjukkan batas-batas suatu kalimat. Kemudian ada simbol-simbol penulisan kembali. Yang dimaksud simbol penulisan kembali di sini adalah simbol yang dipergunakan untuk menunjukkan operasi penulisan kembali. Nah, simbol yang biasanya dipergunakan adalah anak panah. Kemudian yang ketiga yaitu simbol penyingkat atau abreviator. Apa sih simbol abreviator ini? Simbol ini adalah simbol untuk menyingkat simbol-simbol pada batas-batas yang telah ditunjukkan oleh simbol-simbol plus. Jadi simbol-simbol plus yang ada akan hilang dan juga simbol-simbol yang berulang akan tiada sehingga menghasilkan bentuk lain. Nah, simbol-simbol penyingkat tersebut ini terdiri atas yang pertama simbol parenthesis atau parenthesis simbol. Ini dipakai untuk menggabungkan dua kaidah atau lebih, kecuali untuk peristiwa penambahan dalam satu atau dua simbol. Kemudian kurung kurawal atau brace. Kurung kurawal ini dipergunakan untuk menggabungkan dua kaidah atau lebih yang identik, kecuali untuk satu simbol atau urutan simbol yang terjadi pada posisi yang sama. Ini menurut Kotsaudas tahun 1966 halaman 11. Kemudian selanjutnya yaitu kurung siku atau square brackets.
Nah, kurung siku ini dipergunakan untuk menyingkat dua kaidah atau lebih yang termasuk dalam untaian-untaian yang berbeda dan identik pada tempat yang sama. Ini menurut Kautsedas tahun 1966 halaman 13. Kemudian selanjutnya yaitu kurung sudut. Nah, kadang-kadang kurung ini dipakai seperti parentetis, tetapi biasanya digunakan untuk menandai rumus deret ulang, baik terhadap simbol yang terletak pada awal, tengah, maupun akhir. Kemudian selanjutnya ada garis miring. Garis miring ini bisa saja disebut sebagai strip. Biasanya dipergunakan untuk menggambarkan suatu kaidah yang menunjukkan adanya kehadiran suatu unsur yang menghendaki syarat lingkungan tertentu. Nah, artinya suatu unsur dalam untaian kaidah itu ada jika didahului dan diikuti oleh unsur-unsur tertentu atau dalam konteks yang terbatas. Halo teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama saya Fahda Kurniapa Lutfi dengan NIM 2101421004. Nah, saya akan melanjutkan pembahasan materi tentang tata bahasa transformasi. Pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang kaidah-kaidah dalam tata bahasa generatif transformasional. Langsung saja, yuk simak penjelasannya. Kaidah transformasi memberikan 3 piranti kalimat, yaitu struktur batin, struktur lahir, dan transformasi itu sendiri. Struktur batin merupakan bentuk representasi suatu kalimat sebelum mengalami perubahan apapun. Struktur lahir merupakan tampilan kalimat sebagaimana ditemukan dalam tuturan penuturnya. Dan transformasi merupakan kaidah yang menjelaskan proses perubahan dari struktur batin ke struktur lahir. Yang selanjutnya, transformasi generatif dalam kalimat tunggal dapat dilakukan dengan yang pertama proses penambahan atau addition, yang kedua proses penghilangan atau deletion, yang ketiga proses permutasi atau permutation rearrangement, yang keempat proses penggantian atau substitution, dan yang terakhir proses pemendekan. Lebih jelasnya, yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama, transformasi penambahan. Transformasi penambahan dilakukan dengan menambahkan kata atau frasa ke dalam kalimat dasar yang merupakan input transformasi. Yang kedua, transformasi penghilangan. Transformasi penghilangan adalah pengurangan atau penghilangan pemadu-pemadu yang terdapat pada kalimat dasar. Hal tersebut dapat dimaknai bahwa transformasi dengan penghilangan dilakukan dengan cara menghilangkan beberapa pemadu atau frasa dalam kalimat. Yang ketiga, transformasi permutasi. Transformasi permutasi diartikan sebagai permutasi atau pemindahan bertujuan untuk pemokusan atau pemusatan perhatian pada salah satu unsur atau bagian kalimat. Pemindahan atau permutasi pada bentuk tulisan memang biasa dipakai, akan tetapi dalam bentuk lisan disertai juga dengan perubahan intonasi. Yang keempat, yaitu transformasi penggantian. Transformasi penggantian ialah proses transformasi yang menggantikan pemadu-pemadu atau seluruh kalimat dengan pemadu-pemadu baru atau frasa-frasa baru. Transformasi penggantian dapat dilakukan dengan menggunakan kata ganti, yang selanjutnya disebut transformasi pronominal. Kata ganti atau pronominal persona dapat dijadikan sebagai salah satu operator dalam transformasi penggantian. Dan yang kelima, transformasi pemendekan. Transformasi pemendekan adalah proses pemendekan pemadu-pemadu pada kalimat dasar. Transformasi pemendekan dapat dilakukan dengan memendekkan kamu menjadi mu, aku menjadi ku, dia menjadinya. Transformasi dengan pemendekan tersebut akan membentuk kalimat transformasi posesif. Baik, itulah pembahasan mengenai kaidah tata bahasa generatif transformasional. Yang selanjutnya akan dibahas mengenai kalimat dasar dan transformasi. Langsung saja yang pertama, pengertian kalimat dasar. Menurut Chomsky dalam buku-bukunya mempergunakan istilah depth structure atau struktur dalam atau batin yang dipertemukan dengan surface struktur atau struktur luar atau lahir. Walaupun sebenarnya hal tersebut tidak selamanya sama dengan pengertian kalimat dasar dalam bahasa Indonesia. Nah, pada umumnya orang masih cenderung mengacaukan pengertian kalimat dasar dengan kalimat inti dalam bahasa Indonesia. Secara universal, memang kedua hal tersebut dapat diidentikan, tetapi hakikatnya memiliki perbedaan.
Perbedaannya yaitu ada kemungkinan kalimat dasar telah mengalami proses transformasi, yang kemudian dipakai sebagai dasar kalimat transformasi selanjutnya. Sedangkan kalimat inti belum mengalami proses transformasi. Meskipun hal ini juga dapat dipakai sebagai dasar kalimat transformasi selanjutnya. Yang selanjutnya, pengertian kalimat transformasi. Istilah transformasi berasal dari kata transform yang berarti mengubah bentuk. Dalam kaitannya dengan kalimat transformasi, bentuk yang diubah adalah kalimat dasar atau kalimat inti. Struktur kalimat dasar disebut struktur dasar, yang sering disebut pula uraian struktur. Sedangkan struktur kalimat transformasi disebut struktur transformasi, yang disebut pula oleh Chomsky dan Samsuri dengan istilah struktur perubahan. Baik, itulah penjelasan materi dari saya dan teman-teman saya. Sekian dan terima kasih.